Shalom, kembali lagi bersama kami di grup Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa. Satu kemurahan Tuhan kalau hari ini kita bisa memasuki kitab yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama, di mana kita belajar dari kitab ini, karena kitab ini bernama Kitab Kejadian, di mana semuanya dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang indah, di mana asal mula pertama kali permulaan semua penciptaan Tuhan yang luar biasa dimulai dari kitab ini. Semua sudah tertulis dalam kitab ini untuk kita bisa tahu asal mulanya permulaan itu. Nah, penulis menuliskan bahwa permulaan yang utama dalam kitab ini adalah sesuatu yang hal yang luar biasa untuk menciptakan hari depan kita yang penuh dengan pengharapan, untuk menciptakan kita dalam segalanya dalam hidupan ini. Saya mengencourage setiap kita para pembaca, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan, karena inilah sumber dari segala sumber. Ketika kita mempelajari kitab by kitab, kita akan melihat kemurahan Tuhan yang besar dalam hidupan ini. Melalui channel ini, saya mengencourage terus, tetaplah membaca Alkitab setiap hari, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian pasal 32. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah, supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau.
dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.